Okay, student. Today we are going to discuss about obligation and prohibition. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk obligation dan prohibition, kita fokus ke obligation dulu ya. Kewajiban dulu. Itu ada must dan have to. Artinya sama, harus, tapi what is the difference? Perbedaannya apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk have to sometimes is used instead must. Jadi have to itu lebih banyak digunakan daripada must. Contoh di sini penggunaannya, I must write a letter to Abdul. Saya harus menulis surat kepada Abdul. Yang kedua sama juga, I have to write a letter to Abdul. Saya harus menulis surat kepada Abdul. Dua-duanya sama, artinya harus. Tapi what is the difference must and have to? Jadi apa perbedaannya dari kedua kata tersebut? Maaf. Nah, must and have to express obligation, responsibility, or necessity. Jadi lebih kepada obligation, kewajiban, responsibility, tanggung jawab, or necessity, kebutuhan. Nah, must dalam contoh kalimat, I must write a letter to Abdul. Yang kedua, I have to write a letter to Abdul. Dua-duanya artinya sama, harus, tapi yang membedakan apa? Nah, untuk yang pertama, must, the speaker decides that something is necessary. Jadi untuk kalimat yang pertama atau kata must, itu si pembicara, the speaker, memutuskan bahwa sesuatunya itu penting atau sesuatu itu kebutuhan, merupakan suatu kebutuhan. Dan I decided to write a letter. Jadi dia memutuskan untuk menulis surat. Nobody else told me to write it. Jadi tidak ada seorang pun yang menyuruhnya untuk menulisnya. It is necessary. Jadi ini suatu kebutuhan. Nah, kita lihat yang kedua untuk have to. Nah, untuk yang have to, someone else other than the speaker has made the decision. Jadi ada orang lain yang selain pembicara itu membuat keputusannya. I didn't decide to write a letter. Jadi dia tidak memutuskan untuk menulis surat. Someone else told me to write it. Jadi ada orang lain yang menyuruhnya untuk menulis surat itu, maka dia harus menggunakan have to. Kalau misalkan must itu berasal dari personal, dari maksudnya internal. Tapi kalau misalkan have to itu faktor dari eksternal, ada dorongan dari luar atau ada suruhan. Nah, kita lihat untuk must, contoh lagi, I must book a hotel for my trip next week. Saya harus memesan hotel untuk piknik atau perjalanan saya minggu depan. Yang kedua, contohnya agak beda. We have to wear a uniform at work. Kita harus memakai seragam di tempat kerja. Nah, kita lihat sama saja. Jadi untuk yang must, the speaker decided that something is necessary. Jadi pembicara memutuskan bahwa sesuatunya itu merupakan kebutuhan, dan si pembicara memutuskan bahwa untuk memesan hotel tidak ada orang lain yang menyuruhnya untuk memesan hotel. Ini suatu kebutuhan. Dan untuk have to, someone else other than the speaker has made the decision. Jadi ada orang lain selain pembicara yang sudah buat keputusannya. Our boss make us wear a uniform. Bos kita menyuruh kita untuk memakai seragam. It is an obligation that our boss has decided. Ini suatu kewajiban bahwa atasan kita sudah memutuskannya. Ini itu perbedaannya. Jadi untuk must itu berasal dari faktor internal,
berasal dari diri sendiri, keinginannya, kewajibannya. Tapi kalau misalkan have to itu berasal dari luar, faktor eksternal, ada yang menyuruh. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contoh di sini ada suatu dialog. The teacher said, "You must complete the essay by Friday." Kamu harus mengumpulkan esai pada hari Jumat. Nah, the teacher is giving the students an obligation. Gurunya menyuruh para siswa untuk melaksanakan kewajiban, yaitu complete the essay by Friday, mengumpulkan tugas esai pada hari Jumat. Nah, ketika muridnya berbicara, maka dia akan bilang, "We have to complete the essay by Friday." Kita harus mengumpulkan tugasnya pada hari Jumat. Nah, karena the teacher has given us the obligation, karena guru sudah menyuruh kita untuk melaksanakan kewajiban, ya, maka pakai have to. Oke, dilanjut. Nah, when we mention someone else obligation, we use the correct conjugation of have to. Jadi ketika kita menyebutkan obligasinya orang lain atau kewajibannya orang lain, kita menggunakan have to daripada must. Contoh di sini, Mike can't come because he has to work tomorrow. Mike tidak bisa datang karena dia harus bekerja besok. He has to work tomorrow. Dia harus bekerja besok. It is Mike's obligation. Ini merupakan kewajibannya Mike to fulfill his work commitment, untuk memenuhi kewajibannya dalam bekerja, komitmennya dalam bekerja, his work commitment. Contoh yang kedua, Susan and Steve have to pay their rent every Friday. Susan dan Steve harus membayar uang sewanya setiap hari Jumat. Nah, di sini they both, Susan and Steve, have the obligation to pay their rent on that day, itu pada hari Jumat. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa di atas pakai has, di bawah pakai have? Itu tergantung subjeknya. Nah, di sana karena subjek satu yaitu Mike, dan diganti dengan he, ya, maka bukan have to tapi has to, seluruhnya obligationnya. Nah, untuk yang keduanya karena ada orang atau jamak, maka pakai have to, itu bedanya. Oke, dilanjut. Nah, for question, it is much more common to use have to instead of must. Jadi untuk pertanyaan lebih banyak memakainya menggunakan kata have to daripada must. Nah, contoh di sini, when do you have to finish the report? Kapan kamu menyelesaikan laporanmu? Kalau misalkan kita pakai must, ya, when must you finish the report? Doesn't sound natural. Jadi yang cocok adalah yang pertama. Ini kurang enak didengarnya, ya. Nah, contoh lagi, ini pakai must you leave right now? Atau yang kedua, do you have to leave right now? Kira-kira yang mana yang cocok? Oke, good. Yang kedua, ya, walaupun yang pertama it's possible to rare, sangat mungkin atau misalkan mungkin, tapi sangat jarang. More likely in British English, kebanyakannya di English British. More common in general spoken English, itu yang bawah. Jadi pada umumnya spoken English, orang yang berbicara bahasa Inggris pada umumnya memakai yang bawah, have to. Oke, next. Oke, teman-teman, must is only used in present tense and sometimes to express the future. Jadi must itu digunakan untuk kalimat present dan kadang-kadang ke dalam kalimat future. Nah, ada lagi, we use a form of have to for the other tenses. Nah, kita menggunakan have to untuk tenses yang lainnya. Jadi untuk masuk, untuk present, dan kadang-kadang untuk future. Sedangkan kalau misalkan have to untuk
yang tenses yang lainnya. Contoh di sini. Nah, untuk past bentuk must-nya adalah had to. The past tense of must is had to. Contoh, I had to pay my speeding ticket yesterday. Saya harus membayar tiket kemarin. She had to give a presentation to her boss. Dia harus memberikan presentasi atau mempresentasikan kepada bosnya. Di sini tidak memakai kata must, tapi pakai had to untuk pastennya. Bukan berarti misalkan ya kata kedua atau pasten dari must menjadi musted, bukan, nggak ada. Kalau must tetap must, maka untuk pastennya di must itu had to. Nah, ini untuk future-nya. Untuk future-nya ada dua kata must, itu menjadi will have to. Contoh, I will have to leave work early tomorrow. Saya harus meninggalkan pekerjaan atau saya harus pulang lebih awal besok. Saya harus pulang kerja lebih awal besok. Nah, kadang-kadang must juga bisa dipakai untuk future, tapi itu jarang ya. I must leave work early tomorrow. Saya harus pergi atau saya harus pulang kerja lebih awal besok pagi. Nah, itu dia untuk penggunaan past tense dan future tense. Nah, kita rangkum. Untuk must itu the speaker thinks it is necessary. Jadi pembicara berpikir bahwa ini adalah suatu kebutuhan. Dan ini merupakan personal obligation. Jadi merupakan kewajiban yang datang pada diri sendiri. Yang ketiga, written rules or instruction, itu merupakan aturan yang tertulis atau suatu instruksi, misalkan aturan tertulis. Ada kalau misalkan notice atau warning, don't park here, berarti di sana you must not park here. Atau instruction, misalkan obat-obatan, minum obat, kata dokter kamu harus minum obat 3 kali sehari, you must drink this medicine 3 times a day. Itu pakai must, bukan pakai have to, karena merupakan instruction atau written rules. Nah, ketika have to, maka another person thinks it is necessary. Jadi have to itu digunakan ketika menurut orang lain itu suatu kebutuhan dan berasal dari external obligation, kewajiban yang datangnya dari luar, faktor dari luar, eksternal. Dan untuk have to itu berupa fakta, bukan opini atau pendapat. Contoh di sini yang tadi ya, you must complete the essay by Friday. Jadi the teacher is giving the student an obligation or instruction. You must complete the essay by Friday, suatu instruksi ya studentnya. Maka kalau mau bilang we have to complete the essay by Friday, jadi the teacher has given us the obligation. Jadi gurunya sudah meminta kita atau sudah menugaskan kita suatu kewajiban atau suatu instruksi. Nah, di sini untuk pastennya kita lihat lagi, we use had to instead of must in the past tense. Kita menggunakan had to untuk must di dalam bentuk past tense-nya. Contoh, I had to pay my speeding ticket yesterday. Saya harus membayar tiket kemarin. Yang lainnya, have to is more common than must in question. Have to umumnya digunakan daripada must dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contoh, when you have to finish the report? Kapan kamu menyelesaikan laporan? Nah, kita lihat formulanya ya. Tadi kan sudah jelaskan obligation dan sekaligus dengan provisionnya di sini. Nah, untuk obligation rumusnya adalah subject plus must or have to plus verb 1, kata kerja pertama, plus object. Contoh di sini, you must complete the essay by Friday. Subjeknya you, terus obligationnya must, verbnya complete, verb 1, objeknya the essay by Friday. Kedua, we have to complete the essay by Friday. Itu karena ada suruhan dari yang pertama tadi.
Nah, untuk prohibitionnya, rumusnya tinggal ditambahkan not saja untuk must-nya, tapi untuk have to-nya sebelumnya disimpan kata don't. Kalau must setelahnya disimpan kata not, tapi kalau have to sebelumnya disimpan kata don't. Contoh di sini, you must not complete the essay by Friday, atau you mustn't complete the essay by Friday. Nah, untuk yang have to-nya, we don't have to complete the essay by Friday. Tetap sama saja ya, karena ada dorongan dari luar, have to itu dipakai. Tapi misalkan berasal dari diri sendiri, maka pakai must. Ingat, untuk must prohibition atau negatifnya, not-nya setelah must. Tapi kalau misalkan have to, negatifnya sebelum have to, dan menggunakan don't bukan not. Diulang, you must not complete the essay by Friday. Tapi untuk have to, we don't have to complete the essay by Friday. Oke guys, sekian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. If you have any question, you may ask me or comment on channel. Thank you very much.